Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan membawakan cerita horor sedikit. Pertama, perkenalkan dulu, nama saya Nafsjake Rangga. Saya Nadia Lutfiana. Saya Nadia Diandriani. Dan mari kita mulai videonya. Oke, jadi cerita yang kami akan bawakan ini adalah salah satu cerita atau kisah nyata yang sempat viral melalui sosial media yang terjadi di daerah Tanggulangin di Sidoarjo. ya benar. Jadi cerita itu sempat viral di sekitar tahun 2022 sampai 2023. Akhirnya cerita itu karena menarik dan sangat beredar di kalangan para warga Indonesia, akhirnya kisah itu diangkat nih menjadi film. Ya kemarin apa ya judulnya itu? Judulnya itu tentang ambang kematian. Ya benar. Jadi langsung aja kita ceritakan sedikit tentang kisah yang akan kita ceritakan. Kisah ini itu berawal yang tadi seperti saya bilang di awal, kisah ini itu kan berawal dari sosial media kan. Ya, Nah, dari sosial media itu di-up nih sama salah satu konten kreator yang sempat saya lihat, itu Nadia Omara juga pernah nih menceritakan tentang kisah ini, tapi ternyata viral lagi di Twitter. Kenapa viral? Karena salah satu temannya ini dapat nih buku diary-nya si Nadia. Nah, Nadia ini bisa kita bilang adalah tokoh utama dari benar. Nah, kenapa kita bisa bilang tokoh utama? Buku diary ini adalah si Nadia yang buat. Nadia yang punya. Benar. Nah, dia ini menceritakan nih tentang kisah keluarganya. Nah, di dalam keluarganya itu dia punya 2 saudara. Saudaranya itu ada Yoga dan dia sendiri, yaitu Nadia. ya benar. Terus ada bapak dan juga ibunya. Nah, dalam 4 anggota keluarga ini diceritakan itu sangat hidup bahagia, terus tuh sejahtera. Ya mereka kayak keluarga biasanya Ya, gitu tanpa ada konflik. Terus tuh ya mereka menjalankan hari-hari biasanya. Tapi pada tahun 2002, sorry. Nah, itu awal mulanya kenapa ya? Nah, pada awalnya ini si Yoga dan Nadia ini memergoki ayahnya memasuki ruangan rahasia. Nah, yang dimana ayahnya ini membawa sebuah karung yang berisi kepala kambing. Nah, setelah si Yoga sama Nadia ini mergokin ayahnya, setelah beberapa waktu itu ibunya mengalami sakit-sakitan. Nggak wajar dong kan kalau misalnya tiba-tiba sakit tuh tanpa ada kayak sebab. Jadi Nadia tuh merasa kayak, loh kenapa nih ibu tiba-tiba sakit? Kok nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba ibu langsung sakit. Dan sakitnya itu bukan sakit biasa, sakitnya tuh langsung kayak sakit keras gitu loh. Tiba-tiba sakit gitu. Benar-benar. Ibunya nggak bisa gerak, cuman bisa di atas tilam doang. Jadi Yoga sama Nadia ini yang ngurusin ibunya, dari makan Dan mandi. Iya. Nah, dari setelah itu Nadia mulai ngerasa kayak aneh gitu. Kenapa ibunya tiba-tiba sakit? Nah, setelah beberapa waktu, pada sekitar kayaknya akhir mau menghabisi tahun 2001 kan mau 2002 itu tuh mulai kejanggalannya. Kejanggalan apa yang kemarin? Jadi awal kejanggalannya itu ketika malam tahun baru, wajar dong kan namanya keluarga bahagia. Benar. Ya wajar lah namanya makan malam bersama. Nah, ada satu momen ibunya si Nadia ini Tiba-tiba sehat. ya dia awalnya saat makan bersama gitu, tiba-tiba dia izin lah ke belakang karena mau bikin teh atau bikin apa. Pikir ayah Nadia, oh ibu udah sehat nih gitu, udah bisa jalan, udah bisa segala macam. Karena di situ juga posisinya ibunya ini lagi kayak ngerebus air gitu. Entah kenapa ditungguin kok ibunya ini Nggak balik. Akhirnya Nadia curiga, dia ngecek nih ke belakang ke dapur. Saat ke dapur, di situ kondisinya sudah parah. Ternyata ibunya itu meninggal. Dengan memasukkan kepalanya ke dalam panci yang direbus tadi. Itu kan kayak gimana sih? Itu kan kalau dibayangkan kayak aneh nggak sih? Aneh, masuk akal sih. Wajar banget Wajar. gitu. Padahal kan tadi tuh Yoga, terus tuh siapa sih Nadia tuh udah wah ibu udah sembuh nih, ya keluarga kita kembali lagi. Tapi ternyata wah ibunya meninggal juga secara tragis, sakit juga kayak tiba-tiba kan? Tidak masuk akal banget. Benar. Nah setelah itu tuh Nadia kayak mulai ngerasa kok gini ya ibu ya. Semenjak itu keluarganya tuh jadi kayak hampa. Semenjak ibunya Nadia tuh kayak meninggal. Nggak ada lagi kayak bercandaan, saling makan bersama di meja tuh ya nggak ada. Jadi kayak ngejalani hidup masing-masing. Nah dia sendiri, Yoga sendiri, bapaknya pun sendiri. Terus apa lagi ya yang bikin viral di Twitter? Oh, dibikin viral di Twitter itu dan kenapa dia ter-up ya tadi kan yang ditemui di buku diary-nya itu dia menceritakan lagi nih kehidupan setelah ibunya meninggal. Nah, setelah ibunya meninggal, mereka ini menjalani kehidupan sangat hampa. Nah, ada di satu momen si Yoga ini melihat bapaknya itu melakukan ritualnya ini yang sangat tidak bisa dijelaskan. Ritual seperti dikukus
Nah, setelah Yoga melihat itu, beberapa waktu kemudian Yoga itu mengalami gangguan kesehatan yang harus sampai dibawa ke psikiater. Dan itu kayaknya sampai bertahun-tahun Iya, sampai dia sakit- besar tuh sakit. dia sampai ngerasain itu. Nah mungkin itu gara-gara Dela tadi kan dia. Iya, Sampai si Nadia tuh bilang gini sama kakaknya, Mas nggak ingat kata ibu waktu ibu almarhum ibunya pergi Masih itu, ibunya sempat bilang Mas sama adek harus nurut ya sama bapak. Ya, tapi karena si Yoga lihat itu dia jadi nakal kan. nah kalau jadi ngelawan sama bapaknya. Dia jadi ngelawan, mungkin gara-gara dia lihat itu sampai akhirnya dia marah nih sama si Nadia. Dia bilang, kamu tuh nggak tahu apa-apa deh, kamu masih kecil, Mas nih tahu gitu. Sampai nanti tuh ada saatnya si Yoga nih udah kayak, aduh kayaknya si Nadia ini udah besar deh. Udah bisa diajak buat, mungkin udah bisa diajak buat sehat kayak gitu. Iya, mungkin maksudnya kayak Nadia ini udah dianggap dewasa, jadi paham lah bapaknya ini ngelakuin hal yang seharusnya tidak dilakukan gitu, yang menyebabkan kalau inilah yang penyebab bahwa ibunya mati terus. Nah, karena si Yoga ini udah ibaratnya sudah yakin betul lah kalau yang menyebabkan ibunya mati ini karena ritual ayahnya ini. Ada satu momen saat tengah malam si Yoga ini ngebangunin si Nadia. Akhirnya Yoga ngebawa si Nadia buat ikut dengannya. Mereka jalan ke halaman belakang dan situ bener, situ ada ayah mereka sedang melakukan ritual. Awalnya itu ayahnya ini kayak sedang membawa kambing lah, membawa Seekor kambing, kepala kambing. ya kepala kambing Ya kan, itu. bayangan aja nggak sih kayak mana ritual tuh kan udah Ya. kayak ya Aneh lah, kambing itu dibawa ke salah satu ruangan. Nah, di ruangan tersebut ada celah pintu kuncinya itu yang kecil. Itu si Nadia ngintip di situ. Akhirnya setelah Nadia itu ngintip, dia shock. Ternyata ayahnya selama ini benar melakukan hal tersebut. Dan Padahal dia dari dulu itu sama sekali ibaratnya nggak percaya lah sama kakaknya seperti itu. jadi dia kayak selama bertahun-tahun tuh nganggap kalau kakaknya yang salah, kakaknya Ya. yang nakal, kakaknya yang berontak, dan dia selalu menganggap kalau ayahnya ini baik. Terus ya dia menganggap kalau fitnah gitu. Nah gitu. Malah bener. Ternyata benar Semua kalau itu, kalau ayahnya itu melakukan ritual pesugihan. dan itulah salah satu kenapa cerita ini viral karena juga diceritakan ya setiap dan kejadian ini selalu setiap 10 tahun 10 sekali. tahun Nah, sekali. dan kakaknya juga pergi meninggal dunia pada tahun 2012 10 tahun setelah ibunya meninggal. Nah kakaknya itu juga aneh loh waktu meninggalnya. Iya, Gimana sih kemarinnya Kakaknya itu meninggal setelah kejadian dia tahu kan. Tahu kalau ayahnya tuh melakukan itu gitu. Nah, Yoga ini meninggal juga pada tahun 2012. Nah, yang dimana kejadian awalnya itu mereka ini melakukan bakar-bakar sebelum tahun baru. Biasalah acara bakar-bakar kayak keluarga gitu di halaman rumah mereka. Nah, pada saat itu Yoga ini mengambil sesuatu di dalam rumahnya. Nah, pada saat jam 11-an jam 11-an, setengah 12-an lah, sudah setengah 12-an. Nah, di situ si Yoga ini tidak balik-balik keluar. Nah di situ Nadia menyusul kakaknya ke dalam rumah. Nah, waktu Nadia nyusul tuh dia ngeliat dan dia menyaksikan juga kalau kakaknya ini meninggal secara tragis. Meninggal secara tragis itu hampir sama aja kayak ibunya dengan kondisi tubuh yang sudah nggak bisa dijelaskan sih kayaknya. Yang sudah tidak bisa. Bagian tubuhnya itu sudah ada yang terkupas, Ada yang sudah patah-patah gitu bagian tubuhnya. dan dia saat itulah Nadia tahu kalau tumbal selanjutnya adalah dia. Kalau dipikir-pikir nih, ibunya kan meninggal tahun 2002. Kakaknya meninggal 2012. Nah, 10 tahun kemudian Dia akan tahu kalau tumbal selanjutnya adalah dia. Dari situlah titik di mana hidup Nadia tuh mulai hancur dan mengalami penyakit psikis kayak yang si kakaknya tadi. Si Yoga kakaknya itu mengalami. Nah, setelah kakaknya ini meninggal, bapaknya ini sepertinya sudah menyadari kalau Nadia ini sudah tahu tentang apa yang bapak ini lakukan. Akhirnya dan di situ juga bapaknya sudah mulai sadar bahwa korban selanjutnya adalah Nadia itu sendiri. Makanya di sisa 10 tahun terakhirnya itu, bapaknya ini tetap menjalani kehidupan seperti biasa, tapi selalu dibebani pikiran tentang bagaimana tentang mengatasi masalah yang akan menimpa anaknya ini. Dan 2 tahun terakhir itu Nadia dan bapaknya itu mencari orang pintar di seluruh pulau Karena Jawa. bapaknya udah sadar guys kalau si Nadia ini udah mulai takut. Dengan ini. Jadi bapaknya kayak gimana ya, 2 tahun ini aku harus berhenti. Harus bisa mengobati Nadia itu.
Dan pada suatu hari itu pas lagi nyari orang pintar, dia menemukan nenek-nenek yang langsung nenek-nenek itu berkata, ini Nadia ya. Secara tiba-tiba loh, kayak nggak usah kan tiba-tiba langsung. Spontan gitu. Iya, ibaratnya mereka nih ngelilingi satu Iya. pulau Jawa selama 2 tahun berturut-turut. Mereka tuh nggak berhenti. Nah, dia tuh sampai berhenti sekolah. Bapaknya tuh juga sampai berhenti ritual tuh berhenti ya. Sempat 2 tahun tuh stop. Cuman buat nyari cara gimana nih. Cara untuk Nadia itu nggak jadi tumbas selanjutnya gitu. Terus bapaknya itu juga cuma bukan cari itu ya, bapaknya juga perjuangan dengan cara menjual semua peralatan, terus bagikan ke anak yatim, Ya tuh. bagikan ke masjid, tapi ya hasilnya nihil seperti yang tadi. Neneknya ngomong apa ya? Neneknya itu ngomong dia harus merelakan, Nadia itu harus merelakan dirinya sendiri untuk Dan setelah dari situ mereka sempat stop nih di salah satu pantai dan mereka kayak bahasanya deep talk Kayak ya, deep talk. yang antara Nadia sama bapaknya, sampai Nadia bilang udah Pak, Saya kayaknya ikhlas, Nadia kita ikhlas. stop aja udah di sini karena mau sampai kapanpun ya nggak akan kembali gitu balik. Nadia Dan Nadia cuma bilang kalau bapak itu adalah bapak baik dan Nadia tetap sayang sama bapaknya. Nadia tahu perjuangan bapaknya tuh gimana. Ya Dan akhirnya pada suatu malam itu di rumahnya Nadia itu 2022 Nadia itu mereka berada di ruang makan Bener. gitu, Nadia dan bapaknya ya. Hmm. Nah pada saat itu Nadia itu lagi makan. Nah pada saat jam 12 sebelum pas, jam 12 itu bapaknya cuman terakhir dia cuman ngomong maaf ya, dia cuma bisa minta maaf Sambil terus nangis. sambil nangis dan menyesali. Setelah itu bapaknya pergi ke ruangan untuk menyembunyikan diri. Nah dan pada jam 12 itu Nadia itu berubahnya itu menjadi kambing, kepalanya jadi kambing. Iya, tapi bukan kambing ya, tapi sebenarnya itu hanya ilustrasi. Aslinya kalau Nadia ini dikorbankan lah sama makhluk yang bapaknya tumbalkan. Itu cerita filmnya ya guys. Kalau kisah nyatanya itu sampai sekarang Nadia belum diketahui nih di mana posisinya sekarang, keadaannya sekarang. Jadi pada intinya kesimpulan dari cerita ini itu salah satu caranya ini salah lah untuk membahagiakan keluarganya dengan cara yang salah. Dengan cara Ya. itu tidak. Mungkin niatnya baik, cuman saran Iya, salah. sebenarnya bapaknya tuh mikir gini sebelum dia melakukan itu, kalau kalian mau tahu dia tuh udah sepakat sama istrinya kalau dia melakukan ini, tapi saya bilang jangan deh Pak, kayaknya Ya, soalnya jangan. bisa mengorbankan keluarga Bahkan kita, cuma tapi keluarganya. bapaknya tetap ya sudah lanjut karena dia nggak mau anak-anaknya merasakan kesusahan Benar, gitu. benar. Ya, oke guys, jadi terima kasih Udah nonton podcast ini. dan maaf kalau misalnya masih kurang dan sangat amat tidak bisa dipahami oleh kalian. Kami mohon maaf ya guys. Dan sekian, terima kasih, bye. Dadah.